welcome back to my channel. Bagaimana kabarmu hari ini? Nong harap kabarmu baik-baik aja, tidak kurang sesuatu apapun. Nah, kali ini kita juga akan mempergunakan YouTube channel Inong untuk menyampaikan topik bahasan yang kedua untuk kelas 10. Nah, topik bahasan yang kedua untuk kita kali ini adalah mengenai tentang mengembangkan pendapat dalam teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi adalah sebuah teks yang memuat informasi dan pengetahuan yang dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Nah, ada beberapa struktur teks eksposisi. Ada tiga, lebih jelasnya ada tiga. Yang pertama adalah struktur tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Jadi dalam struktur teks eksposisi itu harus ada yang tiga ini. Ada bagian isi atau tesis. Bagian tesis ini maksudnya adalah sudut pandang. Argumentasi adalah penguatan pendapat pada bagian tesis tadi, pada bagian sudut pandang. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Maksudnya pendapat pada bagian sudut pandang itu ditegaskan kembali dalam penegasan ulang. Terus selanjutnya adalah ada beberapa ciri-ciri paragraf eksposisi. Yang pertama adalah paragraf eksposisi itu atau teks eksposisi itu menggunakan bahasa yang normal atau menggunakan bahasa yang baku. Terus yang kedua adalah menggunakan teks yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah gaya bahasa yang digunakan itu harus menggunakan bahasa bersifat persuasif atau berusaha mengajak. Terus isi teks bersifat netral dan objektif, jadi tidak memihak apapun. Yang kelima, tidak memihak dan tidak memaksakan kehendak kepada pembaca. Yang keenam, bersifat fakta dan ilmiah. Yang keenam, terdapat data dari sumber data yang valid dan kredibel. Yang kedelapan, menyajikan fakta sebagai alat kontribusi. Yang kesembilan, isinya menjawab pertanyaan tentang 5W1H atau menjawab pertanyaan tentang apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Terus yang ke-10 adalah berisi penjelasan informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi biasanya paragraf eksposisi itu berisikan tentang informasi yang menyangkut atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama ada yang disebut dengan promina. Promina ini maksudnya adalah kata ganti orang, ya, kata ganti orang yang digunakan terutama pada saat menyatakan pendapat pribadi. Sedangkan promina ini sebenarnya kata ganti orang ini dikelompokkan lagi menjadi dua, ada pronomina persona dan ada pronomina non personal, ya. Jadi pronomina personal ini ada kata ganti orang. Ini ada lagi dibagi dua, ada pronomina persona tunggal dan ada pronomina persona jamak. Contoh persona tunggal itu adalah ia, dia, Anda, aku, saudara, nya, mu, ku, dan si. Sedangkan persona jamak itu adalah kata ganti orang yang contohnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Nah, yang kedua tadi adalah bagian dari promina adalah pronomina non personal. Nah, ini adalah kata ganti yang bukan orang, ya. Ini termasuk ke dalam pronomina petunjuk dan pronomina penanya. Nah, contoh dari pronomina petunjuk itu adalah ini, itu, sini, situ, sana. Itu ya, jadi petunjuk dia. Sedangkan yang kedua pronomina penanya contohnya adalah apa, mana, dan siapa. Itu dia kalau kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Yang pertama promina tadi, kata ganti orang, ya. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung. Kata penghubung itu adalah tujuannya adalah untuk memperkuat argumentasi atau untuk memperkuat pendapat kita terhadap sudut pandang tadi, terhadap tesis tadi, ya. Nah, jadi konjungsi yang bisa kita pergunakan dalam membuat teks eksposisi adalah konjungsi waktu, konjungsi gabungan, konjungsi pembatasan, konjungsi tujuan, konjungsi persyaratan, konjungsi perincian, konjungsi sebab akibat, konjungsi pertentangan, konjungsi pilihan, konjungsi penguatan atau penegasan, konjungsi perbandingan,
dan konjungsi penyimpulan. Oke, Inong ulang sekali lagi ya, beserta dengan contohnya. Jadi jenis konjungsi yang bisa kita pergunakan dalam membuat teks eksposisi adalah konjungsi waktu, contohnya adalah sebelum, setelah itu, kemudian, sesudah, setelah, lalu. Nah, sedangkan yang kedua adalah konjungsi gabungan, contohnya adalah dengan, serta, dan. Yang ketiga adalah konjungsi pembatasan, contohnya adalah kata asal, selain, kecuali. Nah, yang selanjutnya adalah konjungsi tujuan, contoh katanya adalah supaya, agar, untuk. Yang selanjutnya adalah konjungsi persyaratan, contohnya adalah asalkan, bila mana, apabila, jika, jikalau, apabila, dan bila. Selanjutnya adalah konjungsi perincian, contohnya adalah, yaitu, antara lain, yakni, ialah. Konjungsi sebab akibat, contoh konjungsinya adalah akibat, akibatnya, sehingga, karena, sebab. Konjungsi pertentangan, contoh konjungsinya adalah namun, melainkan, sedangkan, akan tetapi. Sedangkan konjungsi pilihan, contoh konjungsinya adalah atau. Konjungsi penguatan atau penegasan, contoh konjungsinya adalah hanya, lagi pula, itu pun, apalagi, bahkan. Konjungsi perbandingan, contoh konjungsinya adalah serupa, ibarat, bagai, seperti. Sedangkan konjungsi penyimpulan, contoh kata konjungsinya itu adalah jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu. Nah, jadi itu adalah konjungsi yang bisa kita pergunakan dalam membuat teks eksposisi. Selanjutnya dalam teks eksposisi itu terdapat kata-kata yang bermakna leksikal atau bermakna kamus. Karena tadi seperti yang Inung bilang, kita menggunakan bahasa yang formal dalam membuat teks eksposisi ya. Terus yang keempat adalah nomina. Jadi nomina ini mengacu pada benda baik berupa benda nyata ataupun abstrak ya. Jadi permasalahan itu kan mengacu pada benda. Jadi itu namanya nomina ya, mengacu kepada benda baik itu benda yang nyata ataupun abstrak. Terus yang kelima adalah verba ya, mengandung makna dasar perbuatan, proses, keadaan tetapi bukan sifat ya. Jadi di situ ada pekerjaan, ada perbuatan yang kita lakukan. Terus adjektif adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan orang, benda ataupun binatang. Adverbia adalah kata yang melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan yang lainnya. Selanjutnya anak-anakku sayang, kita masuk ke dalam jenis teks eksposisi. Ada 6 jenis teks eksposisi. Yang pertama adalah teks eksposisi definisi. Yang kedua adalah teks eksposisi proses. Yang ketiga adalah teks eksposisi ilustrasi. Yang keempat adalah teks eksposisi laporan. Yang kelima adalah teks eksposisi perbandingan. Yang keenam adalah teks eksposisi pertentangan. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Teks eksposisi definisi maksudnya adalah paragraf eksposisi yang menjelaskan pengertian atau definisi pada satu topik tertentu secara mendalam. Definitif ya, definisi ya. Jadi pengertian. Yang kedua adalah teks eksposisi proses. Di sini maksudnya adalah paragraf eksposisi yang berupa langkah-langkah, cara-cara dalam melakukan sesuatu secara urut dari awal sampai akhir atau selesai. Kemarin kita sudah mempelajari tentang di kelas 11 mengenai teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu termasuklah ke dalam teks eksposisi ini ya. Yang ketiga adalah teks eksposisi ilustrasi. Paragraf eksposisi yang ini adalah memaparkan informasi atau pembahasan suatu topik dengan metode menampilkan gambaran atau menjelaskan dengan simpel terkait sebuah topik dengan topik lainnya yang memiliki persamaan baik sifat atau kemiripan dalam suatu hal tertentu. Yang keempat adalah teks eksposisi laporan.
Maksudnya di sini adalah jenis paragraf eksposisi yang menjelaskan laporan dari suatu peristiwa, dari suatu penelitian yang ditentukan. Jadi ada laporannya. Yang kelima adalah teks eksposisi perbandingan. Maksudnya adalah teks eksposisi yang di dalamnya itu ada ide ataupun gagasan utamanya dikemukakan dengan cara memberikan perbandingan atau membandingkan suatu hal lain yang berbeda ataupun sama. Yang keenam adalah teks eksposisi pertentangan. Nah, teks eksposisi pertentangan ini maksudnya adalah karangan yang memuat tentang hal pertentangan yang berkaitan suatu hal dengan hal yang lain. Jadi ada 6 ya, ada 6 jenis paragraf eksposisi. Ada teks eksposisi definisi, teks eksposisi proses, teks eksposisi ilustrasi, teks eksposisi laporan, teks eksposisi perbandingan, dan teks eksposisi pertentangan. Ada 6 ya nak ya. Nah selanjutnya adalah apa sih tujuan dari teks eksposisi? Ya pastinya teks eksposisi itu adalah menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, ya. Sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian, ya. Jadi tujuannya itu sehingga kita membuat paragraf eksposisi. Nah, jadi contoh dari teks eksposisi itu akan Inung buat di sini ya, silakan dibaca. Jadi dalam teks eksposisi itu harus ada bagian tesis, ada bagian argumentasi, dan juga ada bagian penegasan ulang. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Inung. Silakan pelajari ulang kembali, simak bagus-bagus, cari referensi dari bahan ajar yang lain. Terus tugasmu untuk selanjutnya adalah kamu harus membuat teks eksposisi yang di dalamnya itu ada bagian tesis, ada bagian argumentasi, dan ada bagian penegasan ulang. Nah, temanya itu Inung batasi tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi di bagian tesis itu ada sudut pandangmu, terus di bagian argumentasi kamu berikan pendapatmu untuk menguatkan bagian tesis tadi, terus di bagian penegasan ulang kamu tegaskan ulang kembali tentang pendapatmu terhadap sudut pandang yang tadi. Oke, Inung tunggu kamu tulis bagus-bagus di kertas HVS lalu kirimkan ke grup. Oke, selamat belajar anak-anakku. Tuhan memberkatimu sekalian. Salam sehat, Maulia teh.